Guru, siapa yang tidak kenal guru? Semua orang yang bersekolah pasti pernah belajar, pasti pernah punya guru. Eksistensi guru belakangan ini seperti tidak dapat tempat. Ini visi demokrasi pada channel YouTube Mahfud MD. Saya Superman Marzuki. Kali ini saya akan bicara tentang kriminalisasi guru. Sungguh miris hati kita. Rasanya kita nggak bisa menerima kenyataan. Guru yang mendidik, mengajar, membimbing murid-muridnya dikriminalkan karena justru saat dia memerankan diri sebagai pendidik, sebagai pengajar pada murid-muridnya. Hanya karena guru menegur, hanya karena guru memberikan tindakan disiplin, lalu orang tua murid campur tangan melaporkan guru itu ke polisi, serta merta mengambil tindakan, melakukan penyidikan terhadap guru, lalu menyatakan guru itu tersangka dalam satu tindak pidana penganiayaan terhadap muridnya. Bagaimana mungkin ini terjadi di Republik Indonesia yang sedang dilanda krisis besar dalam dunia pendidikan? Kita senyatanya adalah negara yang tertinggal jauh dari negara-negara tetangga dalam soal pendidikan ini. Kita telah menjadi bagian dari bangsa yang disorot dunia dalam soal ketertinggalan kita dalam aspek pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Kita tahu persentase terbesar dari anak bangsa ini tidak bisa mengenyam pendidikan. Pun juga guru kita sangat terbatas. Tetapi di tengah situasi yang semacam ini, kita dihadapkan pada informasi kenyataan sejumlah guru kita di berbagai tempat ditangkap, ditahan, diadili karena justru mereka sedang memerankan dirinya sebagai seorang pendidik. Ini sungguh peristiwa yang nggak bisa diterima akal sehat kita. Bagaimana mungkin guru yang tidak mendapatkan perhatian negara sedemikian rupa, pendapatan kecil, perlindungan lemah, bukan justru mendapatkan perhatian dari negara, mendapatkan perlindungan dari polisi bagai aparatur negara, tapi justru mendapatkan perlakuan sebaliknya. Guru kita, dimanapun di Indonesia ini, dalam level apapun mereka, sudah lama mengeluh tentang minimnya pendapatan, minusnya penghargaan, dan minimnya perlindungan. Sudah lama, bukan hal baru, tetapi tampaknya negara kita tidak cukup memberikan atensi. Biaya pendidikan kita rendah, pendapatan guru rendah. Ya, memang mereka mendapatkan remunerasi guru. Tetapi kalau mau dibandingkan negara-negara lain, kita masih jauh. Inilah pentingnya kehadiran negara. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memberikan perhatian, sehingga take home pay guru itu tinggi. Tugas-tugas mereka menjalankan kewajiban sebagai guru di ruang kelas. Di luar ruang kelas dalam rangka mendidik, mengajari, membimbing anak-anak didiknya mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Bagaimana mungkin anak-anak didik kita memperoleh pengetahuan, pengajaran dan bimbingan yang optimal kalau gurunya saja tidak mendapatkan perlindungan dan perhatian dari negara? Oleh karena itu, negara harus memberikan perhatian optimal pada guru. Dan setiap orang tua murid wajib hukumnya menghargai, mempercayai, menghormati para guru. Bahwa anak-anak didik kita, cucu kita mendapatkan teguran, disiplin. Bahkan mungkin sekali-sekali waktu mereka akan sedikit mengalami, ya katakanlah kekerasan kecil. Sebatas-batas itu masih dalam kerangka mendidik. Batas mengajari, membimbing, itu wajar. Itu sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari upaya guru mendidik. Saya tidak menutup mata bahwa memang ada guru yang kadang melakukan kekerasan berlebih. Ini tentu perkecualian yang juga harus ditangani tersendiri. Tetapi tidak boleh ini menjadi asumsi besar, anggapan umum bahwa guru kita telah melenceng dari cita-cita dan peran guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing. Ada sejumlah kasus
Guru menegur muridnya, mendisiplinkan muridnya. Lalu pendisiplinan, teguran guru ini dilaporkan kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya meresponnya secara tidak wajar, mendatangi guru, memarahi guru, bahkan melaporkan guru ini ke polisi. Tindakan-tindakan eksesif orang tua pada guru yang tidak proporsional ini benar-benar mencederai dunia pendidikan kita. Sangat kita sesalkan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan jaminan hukum atas perlindungan pada guru. Boleh dibaca di situ, yang pada intinya guru itu mendapatkan perlindungan hukum terhadap pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai guru. Sebagaimana juga perlindungan yang sama diberikan kepada DPR yang tidak bisa dituntut atas pernyataannya di parlemen. Pun advokat tidak bisa dituntut ketika menjalankan profesi advokatnya. Begitu juga profesi-profesi lain, misal profesi kedokteran. Tetapi inilah undang-undang sekedar menjadi catatan dalam buku undang-undang. Tidak pernah diimplementasikan. Atau lebih tepatnya, tidak dijalankan oleh semua pihak. Tidak dipatuhi oleh semua pihak. Tidak dipahami oleh semua pihak. Disinilah pentingnya negara. Saya membaca dan mendengar langkah-langkah yang akan diambil pemerintah merespon kekerasan kepada guru, kriminalisasi pada guru ini. Itu tentu respon positif yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mau menjamin kehidupan guru di masa depan agar dilindungi dari tindakan sewenang-wenang, tindakan kriminalisasi, itu baik. Pun juga janji Kapolri yang ingin mengembangkan restoratif justice terhadap peristiwa-peristiwa yang melibatkan guru dan orang tua. Sekalipun ini hati-hati, karena jangan sampai restoratif justice ini menjadi mekanisme yang disalahgunakan karena sesungguhnya guru tidak sedang melakukan kekerasan. Karena yang paling penting, jangan sampai ada kesan guru dalam membimbing dan mendidik murid-muridnya dikesankan dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ini tentu negatif. Karena yang paling penting sekali lagi, melindungi profesi guru. Restoratif justice itu adalah jika benar-benar terjadi kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru dan diselesaikan secara mekanisme restoratif justice. Yang mau saya ingatkan adalah hati-hati menggunakan mekanisme itu. Jangan sampai restoratif justice ini disalahgunakan sebagai bagian dari penyelesaian satu kasus yang sebenarnya adalah kriminalisasi. Nah, kita juga menyambut baik rencana pemerintah yang akan merevisi undang-undang, yang akan memperkuat perlindungan pada guru dan tentu saja dosen. Ini langkah positif yang harus diambil. Saya berharap, kita semua berharap, dan tentu para guru di luar sana, janji-janji pemerintah ini segera diwujudkan menjadi kenyataan. Semoga. Saya Suparman Marzuki berbicara di channel ini untuk menegakkan hukum dan demokrasi sebagaimana disuarakan oleh Profesor Mahfud. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.